Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dengan program Air Kehidupan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus yang memberi selamat, memberi sentosa kepada kita yang percaya kepada Dia. Sore hari ini lewat program Air Kehidupan, saya ingin menyampaikan beberapa renungan lagi bagi kita, menguatkan kita dalam kondisi-kondisi hari-hari ini yang kita hadapi. Semua orang hari ini dalam situasi ketakutan karena masalah penyakit, masalah ekonomi, bisnis yang mengalami terganggu dan lain sebagainya. Tapi satu hal lewat program Air Kehidupan saya sampaikan, cuma Yesus yang mampu memberikan kita jawaban, Yesus yang mampu memberikan kita jalan keluar untuk mencapai keberhasilan. Hari ini saya akan bicara tentang tekun sampai Anda berhasil. Bertekun sampai Anda berhasil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal yang ke-11, kita baca ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami keram kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, karena kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku hari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk mencapai keberhasilan. Kita harus tahu rahasianya adalah orang harus tekun. Tekun itu sama dengan orang sabar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita selalu diajarkan oleh firman Tuhan untuk bisa mengerti bagaimana cara berhasil. Alkitab mengajarkan kita mau berhasil kita harus seperti seorang petani. Ketika dia ingin mencapai hasil yang luar biasa dari seluruh tanamannya, dia mencangkul, dia membersihkan lahan, dia menabur benih, dia sabar menantinya, dia memberi air, dia memberi pupuk dan lain sebagainya. Dia sabar meskipun ada tumbuhan tanaman yang mungkin rusak, tapi dia belajar memeliharanya. Orang yang tekun pasti mencapai hasil yang maksimal. Allah menginginkan kita anak-anak Tuhan pun demikian. Dan hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita, tekun, Anda pasti berhasil. Tekun, Anda akan melihat rumah tangga Anda bahagia. Tekun, Anda akan melihat meskipun hari ini engkau gagal, tapi engkau akan menjadi kegagalan itu menjadi satu hal yang positif untuk mencapai keberhasilan di kemudian hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal penting yang ingin saya bagikan bagi kita hari ini. Lewat 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 28. Ketekunan adalah ciri dari sifat yang dapat kita jumpai dalam kehidupan setiap orang yang telah melakukan sesuatu yang bermakna. Keberhasilan ini banyak orang sudah lakukan dan mereka menikmati makna bahkan keberhasilan dari ketekunan. Banyak kesaksian yang luar biasa. Ketekunan adalah ciri dari orang-orang yang berhasil. Jadi saudara mau berhasil, berarti saudara harus tekun.
Memang nanti saudara akan Tuhan bawa mata untuk melihat masalah, bahkan Tuhan akan membawa matamu untuk melihat musuhmu yang selalu datang untuk mengganggu engkau, ingin menggagalkan engkau, dan lain sebagainya. Dan iblis punya cara untuk menggagalkan kita. Tetapi orang yang tekun di dalam Tuhan, dia pasti berhasil. Kalau orang dunia, orang yang di luar Tuhan bisa berhasil, apatah lagi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketekunan adalah ciri dari orang-orang yang berhasil. Bapak Ibu, pengusaha, pekerja di pabrik, pendeta, seniman, pemusik, guru dan dokter, tekun. Banyak kali kita mau tekun, selalu saja ada tantangan yang kita hadapi. Kita berpikir profesi saya dengan jabatan yang cukup pasti penghasilan luar biasa. Tapi kenyataan di lapangan hari-hari ini kondisi banyak orang punya jabatan tinggi, tapi untuk berhasil dia perlu sabar. Dia perlu tekun dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ketika dia tidak sabar, dia tidak tekun, profesinya dia punya intelek yang mantap, tetapi kalau dia tidak sabar, dia tidak akan pernah bisa melihat keberhasilan yang memuaskan hidup ini. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Anda dapat menyebut siapa saja dalam bidang yang mereka tekuni. Dan Anda akan jumpai bahwa ketekunan adalah ciri dari mereka yang ada pada puncak karir mereka. Ketekunan adalah ciri dari mereka yang ada pada puncak karir mereka. Untuk mencapai sampai puncak, saudara, itu memang harus tekun, sabar. Lewat ayat ini pun juga ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah faktor apakah yang menentukan sesuatu ketekunan? Faktor apakah yang menentukan sesuatu ketekunan? Yang terlihat dari orang itu benar-benar ditekun. Saudara, yang pertama, sejauh mana seorang bertekun ditentukan oleh tujuan dan rencana untuk dicapai. Jadi untuk mencapai keberhasilan kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau kita berhasil hanya untuk berfoya-foya, kita hanya untuk mau shopping, kita mau jalan-jalan sana, terserah, memang saudara punya uang. Tapi saya mau berkata sama saudara, kalau saudara ingin mencapai yang sebenarnya, saudara harus punya tujuan yang jelas. Karena hari ini banyak orang kaya juga bingung. Ada banyak orang pintar juga bingung bagaimana mencari hidup. Tetapi orang yang tekun sungguh-sungguh, dia akan mencapai hasilnya maksimal. Faktor apakah yang menentukan suatu ketekunan? Yang pertama adalah sejauh mana seorang bertekun ditentukan oleh tujuan dan rencana untuk dicapai. Jadi tujuan dan rencana itu harus jelas. Kalau saudara punya tujuan dan rencana salah, ya sulit. Memang ada bisnis-bisnis yang mudah dapat uang, tapi juga mudah cepat bersih dan sirna. Tapi kalau kita punya tujuan dan rencana yang ini, apatah lagi saudara? Saudara yang mengerti rencana Tuhan, saudara akan menikmati tujuan yang luar biasa di dalam hidup. Yang kedua, kita harus tahu bahwa rencana dan tujuan kita itu berasal dari Allah. Jangan tujuan kita bikin tanpa rencana Allah dalam hidup, itu salah. Tujuan dan rencana kita harus minta kepada Allah. Harus tahu bahwa rencana dan tujuan kita itu berasal dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Dia ada yang berkata, ada orang yang mereka-rekakan jalan, tapi Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Jadi kita harus tahu bahwa rencana dan tujuan kita itu berasal dari Allah. Selanjutnya, tujuan dan rencana kita juga harus jelas. Haleluya. Suami-suami membuat rencana tujuan untuk sukses dalam karir sehingga membahagiakan keluarga itu jelas. Jangan sibuk dengan perkara dunia. Jangan saudara berpikir bahwa saya main judi, saya main togel supaya keluarga saya bahagia. No. Saya jual minuman keras supaya saya bisa bayar anak saya kuliah. No. Saya mau katakan sama saudara, itu tujuan tidak sesuai dengan tujuan Allah. Tujuan dan rencana kita harus jelas.
Selanjutnya tujuan dan rencana kita juga harus berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita kembali lagi, saudara. Kita dipanggil menjadi anak Tuhan dengan tujuan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah, tidak perlu engkau jadi pendeta besar lagi. Tidak penting. Mungkin saudara berpikir, untuk bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan saya harus berkhotbah di mimbar. Saya harus memimpin menjadi seorang worship leader yang hebat. Oke, kalau Tuhan pakai engkau dengan talenta itu, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Tapi bagi firman Allah, Tuhan memanggil kita semua dengan cara yang berbeda. Engkau seorang petani, jadilah petani yang baik. Engkau jadi seorang pedagang, jadi pedagang yang baik. Engkau jadi seorang kostor di gereja, jadilah seorang kostor yang baik. Jadi guru sekolah minggu yang baik, jadi pelayan yang baik. Tujuan dan rencana kita itu harus berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Menjadi teladan, menjadi panutan bagi orang lain. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan dan rencana kita itu harus berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, dari faktor apakah yang menentukan sesuatu ketekunan? Yang kedua adalah kita bertekun kalau kita melayani Tuhan. Kita disebut pelayan Tuhan, berarti harus dari dia kita itu kita harus tonjolkan bahwa kita orang-orang yang bertekun mencari Tuhan. Jangan berkata saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan, tapi kehidupan saudara tidak bertekun di dalam Tuhan. Berarti kita tidak memberikan dampak sesuatu kepada orang lain. Dalam melayani Tuhan hanya yang bertekun mendapat pahala. Saudara perhatikan itu yang baik. Yang melayani Tuhan dan dengan tekun dia itu yang mendapat upah dalam kerajaan Allah. Dalam melayani Tuhan, yang melayani dengan baik adalah mereka yang bertekun. Puji Tuhan. Bagian yang terakhir atau bagian yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal. 5 prinsip perihal ketekunan yang perlu dihayati. Ada 5 prinsip perihal ketekunan yang perlu dihayati. Yang pertama, jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Banyak kali kalau orang rasa gagal berarti dia pikir sudah. Haleluya. Jangan kita selalu terganggu dengan pujian-pujian dunia. Dia sudah coba tapi dia kalah. Tidak. Tidak ada yang kalah di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan selalu berikan kemenangan. Amin. Jangan takut gagal. Yang kedua, jangan izinkan rintangan menghambat tujuan Anda. Kadang-kadang kita merasa masalah dalam hidup, kita berpikir, aduh, masalah ini yang bikin sampai saya tidak bisa pergi beribadah. Masalah ini yang membuat saya sehingga saya mau berusaha supaya usaha saya berhasil, tapi semua terkendala. Saudara, jangan izinkan masalah menghambat saudara. Masalah itu harus menjadi sesuatu yang positif, menjadi penyemangat dalam diri saudara untuk maju terus. Orang yang tekun pasti berhasil. Yang ketiga, dalam setiap kegagalan itu ada benih kesuksesan. Dalam setiap masalah itu saudara harus tahu hari ini bahwa di dalam setiap masalah, dalam setiap kegagalan itu ada benih kesuksesan. Rahasianya apa saudara akan terima? Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau ingat dalam hati. Kata Alkitab, itu yang Tuhan sediakan bagi engkau. Dalam setiap kegagalan itu ada benih kesuksesan yang Tuhan siapkan bagi engkau. Yang keempat, lupakan kegagalan Anda. Prinsip yang keempat adalah lupakan kegagalan. Tapi saudara perhatikan masa depan yang Tuhan siapkan kepada engkau. Alkitab berkata, rancangan-rancangan dari Tuhan kepada kita itu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan penuh harapan. Dan di ayat lain dia berkata, rancangan Allah pada kita itu rancangan yang terbaik. Masa depan engkau tidak akan pernah hilang. Tuhan sediakan semua yang terbaik kepada engkau. Yang terakhir, jangan lambat dalam memberi pengampunan. Jangan lambat dalam memberi pengampunan kepada orang. Ini prinsip paling penting dalam hidup. Banyak kali kita ingin sukses karena orang lain menyakiti kita, tapi kita jalan dengan dendam. Kita jalan dengan akar pahit, kita jalan dengan kebencian.
Kita ingin membalas dendam sehingga kita pakai berbagai-bagai cara untuk berhasil, untuk bisa mengalahkan orang lain. Saya mau kasih tahu hari ini sudah bertobat dengan cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudara ikut prinsip yang terakhir, jangan lambat dalam memberi pengampunan. Tuhan menyiapkan keberhasilan bagi engkau, tapi kalau hari ini engkau masih menyimpan akar pahit, engkau berhenti, engkau bertobat, engkau tekun di dalam Tuhan, engkau lihat Tuhan berikan keberhasilan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 poin penting bagi kita lewat ayat ini, biar menjadi renungan dan kekuatan bagi kita lewat program Air Kehidupan. Dan saya percaya lewat program ini banyak orang yang akan diberkati dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita berdoa sehingga program ini terus berjalan dengan baik. Semua yang bertugas, yang bekerja dalam menjalankan program ini, Tuhan terus pakai dan alat-alat ini berguna untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Shalom, haleluya, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur firman Tuhan yang diberitakan hari ini telah kami lakukan dan kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar, yang punya masalah ditolong Tuhan, yang sakit dipulihkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang gagal hari ini mereka bangkit dari kegagalan dan melihat keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.